bagaikan bejana siap dibentuk oleh Tuhan. Demikianlah hidup kami saat ini di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, kami tidak sanggup berbuat apa-apa tanpa kuasa-Mu. Tuhan Yesus, kuduskan, sucikan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami. Dan terima kasih Tuhan buat pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kalau saat ini kami ada di tempat ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Sebentar Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus, kami mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba untuk menjadi alat penyampai firman-Mu. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang tampak ketika hamba menyampaikan firman Tuhan dalam waktu yang singkat ini. Berikan kami semua jemaat-Mu hati, telinga seorang murid. Sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kami semua bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa apapun coba untuk mengganggu pendengaran kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Bapak Ibu. Silakan duduk jemaat terkasih. Shalom. Iya, boleh dihidupin lampunya? Iya. Biar terang. Karena kita adalah anak-anak terang. Amin. Kayaknya kok gelap gimana gitu ya. Kayaknya nggak ngeliat wajah gitu. Iya Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Kalau Kok Kenny bilang, apa kabar? Itu dia. Itu gaya Kok Kenny. Iya, puji Tuhan. Pasti kita semua luar biasa ya. Termasuk saya juga luar biasa karena bisa menyampaikan firman Tuhan kembali. Iya, tema di minggu, ini Jumat terakhir ya? Iya betul ya? Jumat terakhir, iya. Temanya agak sedikit nggak enak Bapak Ibu untuk kita semua. Karena ini harus kita lakukan. Hidup kudus seperti siapa? Yesus. Katakan, hidup kudus seperti Yesus. Siapa mau hidup kudus seperti Yesus? Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Berat nggak Bapak Ibu? Berat nggak? Berat. Hidup kudus. Kalau hanya kudus sih nggak apa-apa. Tapi seperti Yesus. Itu yang berat. Makanya waktu saya dikasih tema oleh gereja kita dari gereja pusat ya, GBI. Kita semua dapat nih Bapak Ibu. Masing-masing dari Pak Gembala, Ibu Gembala. Saya, Kok Kenny. Semualah hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Yang menyampaikan firman Tuhan. Iya, oke Bapak Ibu. Dalam waktu yang singkat ini. Hidup kudus seperti Yesus. Katakan amin. Saya mau. Katakan, saya mau hidup kudus seperti Yesus. Agar hidupku, keluargaku, pekerjaanku, usahaku diberkati oleh Tuhan. Amin. Itu dia kuncinya. Katakan amin. Iya. Kita akan mulai firman Tuhan Bapak Ibu. Jam 8 ya. Puji Tuhan loh. Tadi waktu saya mau turun dari lantai 22. Begitu Ibu Ika bilang, Bang, hujan. Astaga, saya bilang, oh Tuhan Yesus. Saya begitu nyampe sini saya bilang, Tuhan, tolong sebelum 6:30 hujan sudah berhenti. Amin Bapak Ibu. Karena kita punya kuasa. Kita pakai kuasa yang dalam diri kita Bapak Ibu. Apa yang kita perkatakan bisa terjadi bila kita yakin dengan iman. Oke, kita buka satu firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Ya, kiranya kita semua tertolong Bapak Ibu ya hari ini, malam ini. Yuk kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Amin. Nanti kalau ada yang ngantuk di sampingnya colek begini. Wih, jangan ngantuk loh, bilang gitu ya. Oke, siap. 3, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis apa? Kuduslah kamu sebab aku kudus. Yang aku itu Yesus. Ayat terakhir dikatakan, sebab ada tertulis,
Kuduslah kamu sebab Yesus kudus. Allah itu kudus. Katakan amin. Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan kita semua sebagai orang yang percaya untuk menjaga kekudusan dalam seluruh area kehidupan kita. Karena Allah kita itu Allah yang kudus. Makanya saudara, kita juga harus hidup kudus dalam seluruh kehidupan kita. Katakan amin. Karena apa Bapak Ibu? Karena hidup kudus adalah standar yang diinginkan oleh Allah bagi semua orang percaya. Katakan amin. Standar loh, standar hidup itu. Artinya, suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus kudus. Oke. Jadi saudara, hidup kudus di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita dipisahkan atau terpisah dari segala bentuk dosa dan kenajisan agar hidup kita dapat menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Karena itulah yang Allah kehendaki dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena apa Bapak Ibu? Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus Allah. Bait Roh Allah adalah bait Roh Kudus. Artinya tubuh kita ini adalah tempat Roh Kudus berdiam. Katakan amin. Yuk kita kata mentang kanannya. Tubuhku adalah bait Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya Bapak Ibu, tubuh kita ini nggak boleh kita buat sembarangan, nggak boleh kita najiskan, nggak boleh dosa berlama-lama di dalam hidup kita ini. Karena apa Bapak Ibu? Karena tubuh kita ini adalah bait Allah, tempat Roh Kudus berdiam. Makanya saudara yang kasih oleh Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita harus kita jaga supaya tetap kudus agar tidak bercacat di hadapan Allah. Katakan amin. 1 Korintus 3 ayat 16 berkata apa? 3, ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan Roh Allah diam di dalam kamu. Lihat saudara, jelas sekali bahwa firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu? Artinya kita harus tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait Allah. Makanya Bapak Ibu, siapa yang bawa HP ya? Semua pasti punya HP ya. Makanya pastikan Bapak Ibu, di HP-mu itu, hei kaum pria, pastikan tidak ada gambar wanita yang kekurangan bahan pakaiannya. Amin. Halo. Ini prianya dikit di hari ini ya. Iya, jangan simpan-simpan begini. Masa disimpan? Orang pakaian kurang bahan kok disimpan? Nanti kita jadi miskin Bapak Ibu. Halo pria-pria. Kalau engkau suka ngelihat wanita yang kurang bahan pakaiannya di HP-mu, itu namanya engkau mengundang kemiskinan dalam hidupmu. Halo pria-pria. Katakan amin. Jangan simpan foto-foto yang kurang bahan itu pakainya ya. Amin. Apalagi video-video yang enggak benar tuh. Jangan simpan. Katakan amin. Karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Makanya harus dijaga untuk tetap kudus. Amin. Harus dijaga tetap kudus. Karena apa Bapak Ibu? Karena tubuh kita adalah bait Allah. Maka hidup kita harus kita pelihara untuk tetap kudus dan berkenan di hadapan Allah. Karena hidup kita ini sudah dipilih dan dikuduskan oleh Allah untuk memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Saya rindu Bapak Ibu, kita semua yang ada di tempat ini, benar-benar pulang dari tempat ini, pulang ke rumah nanti, berdoa Bapak Ibu, atau berdoa di tempat ini. Kalau masih ada di HP Bapak Ibu, atau di HP pria-pria khususnya, ada gambar-gambar yang wanita kurang bahan, dalam nama Tuhan Yesus, stop, buang, delete, tidak selamanya. Buang, taruh di situ. Gambar Yesus memberkati. Amin. Halo, pria-pria. Iya. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita tidak menjaga kekudusan, itu kita sedang mengundang malapetaka dalam hidup kita, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Karena kita sudah dipilih dan dikuduskan oleh Allah untuk memuliakan namanya, mari kita jaga supaya hidup kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan.
Amin. Yuk kita baca 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16 tadi. Kita baca lagi. 1 Petrus 1, 15, 16. Iya, kita baca bersama-sama ya. 3, iya. Tetapi hendaklah kamu menjadi di dalam sama seperti Dia yang telah memanggil kamu. Terus, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Lihat saudara, dikatakan tetapi hendaklah, ke ayat 15 yang tolong. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh. Di dalam apa Bapak Ibu? Seluruh hidup. Bukan hanya sebagian Bapak Ibu. Makanya yang lagi pacaran, hati-hati. Jaga kekudusanmu. Katakan amin yang pacaran. Kecuali yang belum punya pacar, haleluya lah ya. Haleluya, berdoa dulu, berdoa. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, memang bicara kekudusan hidup adalah sesuatu yang mustahil bagi orang yang tidak percaya. Betul nggak Bapak Ibu? Bicara tentang kekudusan adalah sesuatu yang mustahil bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun saudara yang kasih oleh Tuhan, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, menjaga kekudusan merupakan satu kewajiban bagi kita semua. Katakan amin. Bilang, kewajiban. Menjaga kekudusan dalam hidupku, keluargaku, seluruh area hidupku. Amin. Lihat Bapak Ibu, ketika kita menjaga kekudusan dalam hidup kita, apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, bahkan pelayanan kita, pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Karena apa Bapak Ibu? Kekudusan adalah yang Allah kehendaki dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus selalu terhubung kepada Tuhan. Lewat doa pribadi kita, penyembahan di rumah, baca firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Firman Tuhan yang kita dengarkan seperti di gereja atau di YouTube Bapak Ibu. Firman Tuhan yang kita renungkan, firman Tuhan yang kita baca dalam setiap kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan itu akan menolong hidup kita untuk hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tanpa firman Tuhan Bapak Ibu, kita tidak akan mampu menjalani kehidupan kita ini seperti yang Allah inginkan. Dan melalui firman Tuhan Bapak Ibu, Roh Kudus akan menolong hidup kita dan memampukan hidup kita untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu, bacalah firman Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima setiap pagi dari Rina ya, si Rina ya. Iya, kita baca Bapak Ibu, karena hanya firman Tuhan yang bisa, yang dapat membuat kita hidup berjalan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu? Firman Tuhan yang akan menolong kita lewat kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk berjalan hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Yuk kita baca Ibrani 12:14 berkata apa? Yuk kita baca 3. Iya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Wow. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tanpa kekudusan Bapak Ibu, tidak seorang pun dapat melihat Allah. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kita harus dikatakan firman Tuhan ini mengingatkan kita juga untuk selalu menjaga perdamaian dengan semua orang. Amin. Ada yang bermusuhan di sini? Kenapa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Karena apa Bapak Ibu? Kalau kita bermusuhan dengan seseorang, kita sedang membiarkan dosa ada di dalam hidup kita. Yang membuat kita menjadi jauh dari kekudusan. Betul nggak Bapak Ibu? Cobalah di gereja ini ada musuh kita satu orang. Saya aja nggak keteguran sama kok ini contoh. Contoh nih ya. Begitu saya ngeliat kok ini pasti gini ya kok. Bener nggak Bapak Ibu? Begitu ketemu kok ini, buang muka, badan mukanya cantik, ganteng gitu ya. Gitu ini. Gitu. Itu apa artinya? Kita sedang menyimpan dosa. Makanya
Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, berusahalah menjaga perdamaian dengan sesama. Makanya kalau ada sedikit yang tidak enak dengan teman-teman kita di pelayanan, terutama pelayanan ya Bapak Ibu ya, terutama saya ingatkan nih, yang sering kali clash atau ada bermasalah itu tim prisonership biasanya. Benar Bapak Ibu. Saya ini dulu dimusuhin sama orang tim prisonership. Kalau ditegur, gitu langsung. Kalau nanti, enggak bukan begitu, begini, aku mau begini, aku mau begini, aku mau begini. Semuanya mau aku. Hei, nanti apa? Begitu di depan, kelihatannya sih seperti orang kudus semuanya. Betul nggak? Iya kan? Semuanya, wah bagaikan malaikat. Ku mau sepertimu, Yesus. Disempurnakan selalu. Tapi di sampingnya bilang, apaan lu baru nyakitin gua lu. Ini gitu saudara ya. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam seluruh kehidupan kita harus menjaga kekudusan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita semua harus berusaha untuk mengejar kekudusan. Katakan amin. Karena kekudusan adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Karena apa Bapak Ibu? Tanpa kekudusan, maka kita tidak akan dapat melihat Allah. Dan tanpa kekudusan, hidup kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Makanya betapa pentingnya kita untuk menjaga kekudusan. Jadi saudara, bagaimana caranya agar kita dapat menjaga kekudusan dalam hidup kita? Yang pertama, dengan menjaga hati dan pikiran kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Katakan amin. Dengan menjaga apa? Hati dan pikiran kita tetap bersih di hadapan Tuhan. Mari kita baca Matius 5 ayat 8 dikatakan apa? 3, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Katakan amin. Sekali lagi 3, ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Katakan amin saudara. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, orang yang menjaga hati dan pikirannya tetap bersih di hadapan Tuhan, maka orang itulah yang akan dapat menikmati berkat dalam setiap kehidupannya. Katakan amin Bapak Ibu. Jaga hati kita, jaga pikiran kita Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, seperti saya katakan tadi di awal-awal, betapa pentingnya hidup kita terus setiap hari terhubung dengan Allah melalui doa-doa pribadi kita dan membaca firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Hanya dengan cara seperti itulah kita akan dapat menjaga kekudusan hidup kita di dunia ini. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kekudusan? Yang kedua, dengan mentaati firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita. Katakan amin. Jangan hanya baca. Saya senang Bapak Ibu baca firman di share gitu ya. Bagus Bapak Ibu, bagus. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita melakukannya? Betul nggak Bapak Ibu? Bagus, kita jadi berkat. Tapi lakukan dulu. Supaya firman Tuhan yang kita share, kita kirimkan ke orang itu berdampak Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan buat di statusnya itu, aduh ada Bapak Ibu, ini ponakan saya Bapak Ibu, bukan gereja kita, ini ponakan saya, itu ada Bu Ika itu. Ini ponakan saya, setiap hari statusnya ganti, status apa? Sakit hati. Aku memang miskin, nggak punya apa-apa. Aku tahu aku nggak bisa buat apa-apa. Biarlah orang menghina saya. Udahlah, aku terima apa adanya. Bapak Ibu, jangan buat statusmu yang negatif di sosmed itu. Semua dunia akan membaca. Betul nggak? Ribut sama orang, nggak suka sama orang, dibuat di status. Kita ini orang percaya. Kita harus menjadi orang-orang yang menggarami di dunia ini. Amin. Jadilah garam dan terang bagi orang lain. Gak usah curhat di sosmed Bapak Ibu. Gak suka sama si A, ditulis itu. Disakiti sama si A, dibuat di statusnya. Tersakiti. Lama-lama apa? Aku adalah orang yang tersakiti. Seperti judul sinetron.
Amin Bapak Ibu. Iya kan? Makanya Bapak Ibu, buat aja status yang baik, firman Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, bagaimana kita untuk menjaga kekudusan? Tidak kompromi dengan dosa. Katakan amin. Tidak kompromi dengan dosa. Ini dunia edan, saya bilang Bapak Ibu. Di dunia ini sekarang apa sih yang gak dihalalkan orang Bapak Ibu demi mencapai tujuan hidupnya? Semuanya dihalalkan. Semuanya dihalalkan. Tapi Bapak Ibu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tidak boleh kompromi dengan dosa. Katakan amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Biar rugi, asal tetap Yesus kita muliakan. Amin. Apa artinya Bapak Ibu kita memiliki harta seisi dunia ini kalau kita sendiri kehilangan nyawa kita? Artinya apa Bapak Ibu? Apa artinya Bapak Ibu memiliki harta tapi Tuhan tidak ada di dalam hidupmu? Betul Bapak Ibu? Yang kedua Bapak Ibu, tidak kompromi dengan dosa. Mari kita baca 1 Petrus 1 ayat 14 dan 16. 3. Ya, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Terus, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Terus, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, seluruh aspek kehidupan kita harus kita tundukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Amin Bapak Ibu. Baca firman, tundukkan kehendak kita, keinginan kita di bawah kebenaran firman Tuhan. Baru kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita dapat kudus seperti yang Allah inginkan. Sehingga apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita semakin sungguh-sungguh berdoa kepada Allah agar kita dimampukan oleh Roh Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga hidup kita Bapak Ibu dapat hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Hanya menundukkan hidup kita, keinginan kita, kehendak kita di bawah kebenaran firman Tuhan, maka kita akan dapat hidup kudus dan berkenan di hadapan Allah. Mari kita baca Roma 12 ayat 1 dikatakan apa? 3. Ya, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah apa? Ibadahmu yang sejati. Ibadah kita yang sejati adalah jika hidup kita kudus di hadapan Allah. Jika hidup kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah kita yang sejati. Lihat saudara, inilah yang Allah kehendaki dari setiap pribadi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Karena tanpa kekudusan Bapak Ibu, ibadah kita percuma di hadapan Tuhan. Tanpa hidup kudus, pelayanan kita percuma di hadapan Tuhan. Tanpa hidup kudus, apapun yang kita persembahkan percuma di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan berkenan. Betul Bapak Ibu? Makanya Bapak Ibu sudah kasih oleh Tuhan. Yuk kita berusaha. Alkitab katakan berusaha loh ya. Berusaha untuk menjaga kekudusan. Artinya apa? Diusahakan. Diusahakan Bapak Ibu. 1 Petrus 2:9 dikatakan apa? Ya, 3. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberi perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Kita ini adalah umat pilihan Allah. Imamat yang rajani. Artinya apa? Kita ini imam-imamnya Allah. Makanya pria-pria, jaga hidupmu. Jaga kekudusanmu. Hei pria-pria. Halo pria-pria. Jaga kekudusanmu. Katakan amin.
supaya hidupmu, rumah tanggamu yang sudah berkeluarga diberkati oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Apa yang kita tabur akan kita tuai. Mungkin hari ini kau nggak ketahuan berbuat dosa, tapi tunggu waktunya. Akibat dosa selalu ada. Hati-hati Bapak Ibu. Teman saya Bapak Ibu, ini teman nih. Dia selingkuh Bapak Ibu. Selingkuh. Dia selingkuh. Saya sedih sekali. Dia selingkuh Bapak Ibu. Pertama nggak ketahuan. Kedua nggak ketahuan. Ketiga nggak ketahuan. Keempat nggak ketahuan. Sampai ada 9 selingkuhannya Bapak Ibu. Wow, ini Salomo kedua ini. Betul Bapak Ibu, betul. Waktu dia datang saya konseling Bapak Ibu. Saya bukannya mau ini ya. Bapak Ibu nggak kenal lah. Waktu dia saya konseling saya bilang, kenapa kamu begini? Alasannya 1000 macam. Habis Pak, istri saya bla 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 bla. Istri saya bla 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 bla. Hei, jangan salahkan istrimu, salahkan dirimu. Kamu tidak bisa menjaga kekudusanmu, itulah yang engkau akan terima nanti. Tahu Bapak Ibu, akibat dosa yang dia perbuat, akibat dari dosa perselingkuhannya, dia hilang sendiri dari keluarganya. Dia tidak diterima oleh keluarganya Bapak Ibu. Habis semuanya. Tadinya kemana-mana bisa bawa mobil mewah, bawa begini. Sekarang Bapak Ibu, nol. Karena apa? Dosa. Tidak menjaga kekudusan. Apa yang dia ambil selama ini, dia terima dari Tuhan. Habis seketika itu juga. Selesai. Karena apa Bapak Ibu? Allah sudah berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itulah yang Allah kehendaki dari hidup kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, bicara kekudusan sekali lagi adalah hal kewajiban bagi kita semua. Amin. Itu sebabnya Bapak Ibu sebagai jemaat GBI Gregorio, mari kita jaga kekudusan kita di hadapan Tuhan. Katakan amin. Bilang kiri kananmu, jaga kekudusanmu. Supaya kau diberkati. Amin. Tepuk dia supaya kau diberkati. Iya. Contoh Bapak Ibu, cara menjaga kekudusan kita. Cara bicara kita tidak sama lagi seperti orang-orang yang belum percaya. Cara bicaranya Bapak Ibu. Yang kedua, cara berpakaian kita tidak sama lagi dengan orang-orang yang belum percaya. Cara marah kita Bapak Ibu tidak sama lagi dengan orang-orang yang belum percaya. Apa Bapak Ibu yang berikut lagi? Cara mengampuni kita Bapak Ibu tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak percaya. Cara bicaranya, wah nyablak orang bilang ya. Ngomong salah dikit, dasar lu ya babi aja monyet lu ya, anjing. Gitu-gitu. Ini orang Kristen atau orang apa? Tapi Bapak Ibu kalau berdoa, bahasa rohnya luar biasa. Hurra pakasih kawai, segala macam. Kalau nyanyi, haleluya. Oh, penyembahan tangannya terangkat-angkat. Tapi mulutnya Bapak Ibu, cara bicaranya tidak dijaga. Di sini nggak ada. Katakan amin. Makanya, ibu-ibu kalau marah sama suamimu hati-hati. Jangan bilang, dasar lu kayak monyet lu. Berarti ibu nikah sama mo? Ayo, jangan bilang suamimu itu kayak mo. Iya kan? Dasar lu, ngorok lu kayak gitu ya. Berarti ibu-ibu nikah sama apa? Iya, sama yang ibu-ibu bilang itu. Maka jangan kutuki suamimu, jangan kutuki istrimu. Amin. Iya, cara bicara kita Bapak Ibu, cara mengampuni kita juga. Kalau salah udah ampunilah, selesai. Amin. Iya. Berkati suamimu, berkati istrimu, berkati anak-anakmu yang sudah berkeluarga. Berkati pekerjaanmu yang sudah bekerja, yang belum menikah. Berkati apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu. Katakan amin. Itu sebabnya Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah diselamatkan dan dikuduskan oleh Allah, mari kita minta kepada Allah supaya hari demi hari hidup kita dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan, sehingga hidup kita menjadi seperti yang Allah inginkan, dan pada akhirnya hidup kita menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri.